Shalom semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Baik ya. Nah, nggak kerasa ini udah hari Minggu lagi ya, Kita harus sekolah Minggu lagi, kita mau puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau senang-senang hari ini, oke? Nah, untuk yang pertama, untuk lagu pembuka, aku mau ngajak kalian semua biar semangat. Aku mau ngajak kalian buat nyanyi King Kong badannya besar, oke? Aku hitungin ya, 1, 2, 3. Bareng-bareng yuk. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, untuk membuka sekolah minggu pada hari ini kan tadi kita udah nyanyi nih. Nah, aku mau ngajak adik-adik semua buat berdoa, buat minta sama Tuhan biar sekolah minggu kita pada hari ini bisa diberkati dan bisa lancar sampai akhir, oke? Nah, mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami masih bisa berkumpul walaupun kami online, tapi kami sangat bersuka cita Tuhan karena kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan kondisi yang sehat, dengan badan yang bugar, karena kami bisa beristirahat semalam dan kami pagi hari ini bisa bangun dengan kondisi yang baik. Tuhan, kami mau sekolah minggu pada hari ini, kiranya Kau memberkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi kan kita udah doa pembuka, udah lagu pembuka. Nah, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Mbak Bernadetta. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau muji bersama-sama yang dipimpin oleh teman kita, yaitu Della.
Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan sukacita. Pada minggu ini yang bertugas membawakan renungan adalah Kak Deta. Ada yang masih ingat dengan Kak Deta? Ya, Kak Deta adalah mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Surakarta. Untuk itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati dulu di dalam doa Kak Deta hantarkan. Lipat tangannya, yuk kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu pada hari ini, sehingga Tuhan kami dapat bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar untuk bersekolah minggu di minggu ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima siap firman-Mu dan pembelajaran yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar, pada minggu ini judul firman Tuhan kita adalah berjaga-jagalah, yang terambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Yuk kita siapkan Alkitab kita mau membaca Alkitab kita. Kita buka Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Sudah pada ketemu adik-adik? Oke, kalau sudah pada ketemu, Kak Deta juga akan membacakan untuk kita semua. Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Segala kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jiwa. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian adik-adik pembacaan dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Dan yang menjadi ayat nas kita pada minggu ini adalah Lukas 21 ayat 36. Kak Deta ulangi.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Pada minggu ini Kak Deta mau sedikit berbagi cerita. Nah, pada dulu saat Kak Deta sekolah, Kak Deta sering diajak untuk membantu bapak dari Kak Deta untuk bekerja. Nah, pekerjaan dari bapak Kak Deta adalah fotografer. Pada saat itu, Kak Deta diajak bekerja waktu Kak Deta libur dari sekolah. Jadi, terkadang tempat-tempat yang Kak Deta gunakan untuk bekerja itu bisa di sekolah, di kampus, dan kadang di gedung-gedung tertentu. Nah, di sini Kak Deta juga mau menunjukkan contoh dari foto yang Kak Deta dan Bapak Kak Deta ciptakan, atau dari foto atau hasil karya dari Bapak Kak Deta dan dari Kak Deta bekerja sebagai fotografer. Ini contoh dari foto atau cepretan dari Bapak Kak Deta, adik-adik. Ini foto diambil saat Kak Deta kuliah semester 1. Dan ini contoh-contoh foto yang waktu Kak Deta dan Bapak Kak Deta lakukan di suatu kampus. Dan sebenarnya masih banyak lagi foto-foto dari Kak Deta yang ada di rumah. Namun adik-adik, pada saat itu di rumah Kak Deta terkena banjir. Jadi foto-fotonya udah banyak yang hilang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat dulu Kak Deta membantu Bapak Kak Deta bekerja, Kak Deta menggunakan waktu liburan dari sekolah. Nah, biasanya kalau libur sekolah, terkadang Kak Deta membantu bekerja Bapak Kak Deta. Jadi, terkadang waktu-waktu liburan Kak Deta gunakan untuk membantu Bapak Kak Deta bekerja. Di sini adik-adik, mungkin terkadang saat liburan sekolah biasanya lebih enak digunakan untuk tidur, lebih enak digunakan juga untuk main bersama teman-teman. Tapi adik-adik, terkadang Kak Deta menggunakan waktu luang Kak Deta tersebut untuk membantu pekerjaan orang tua Kak Deta. Nah, di sini adik-adik, di dalam melakukan pekerjaan tersebut, Kak Deta juga harus tetap berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga untuk apa Kak Deta? Jadi gini, untuk tempat Kak Deta dari bekerja, itu kan tempatnya berbeda-beda. Nah, di tempat berbeda-beda itu, Kak Deta juga harus tetap berjaga-jaga. Karena Kak Deta tidak tahu bagaimana kondisi di lingkungan tersebut. Kak Deta juga harus berjaga-jaga tentang hal itu. Agar apa adik-adik? Agar Kak Deta dapat menghindari situasi atau sesuatu yang tidak bisa diinginkan, yang tidak diinginkan oleh Kak Deta. Dan di sini Kak Deta juga harus berjaga-jaga tentang rasa malas yang terkadang masih ada di dalam diri Kak Deta. Terkadang saat liburan enaknya tidur ya. Itu adalah rasa malas yang terkadang muncul di dalam diri Kak Deta. Namun adik-adik, Kak Deta harus bisa juga melawan rasa malas tersebut. Jadi Kak Deta harus juga bisa membagi waktu antara untuk waktu liburan untuk istirahat dan waktu liburan untuk membantu Bapak Kak Deta bekerja. Nah, di sini adik-adik, di dalam kita membantu orang tua kita bekerja atau dalam membantu orang tua melakukan sesuatu, kita juga harus melakukannya dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini, tanggal 28 November 2021, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Apa sih itu minggu Advent yang pertama? Pada minggu ini adik-adik, selama 4 minggu ke depan,
kita memasuki masa Advent atau yang biasa disebut masa sebelum Natal. Jadi selama 4 minggu ini kita harus menyiapkan diri kita dalam menghadapi momen Natal di tanggal 25 nanti. 25 Desember nanti. Nah, di sini adik-adik, judul renungan kita tadi adalah berjaga-jagalah. Dan bacaan nats kita pada hari ini yang terambil di dalam Lukas 21 ayat 36, yaitu tentang berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di sini adik-adik, kita diberikan pembelajaran oleh Tuhan, kita diberikan pesan oleh Tuhan, agar kita sebagai umat kepunyaan Tuhan diminta untuk berjaga-jaga di dalam masa kita memasuki Advent ini, atau di masa kita menanti momen Natal. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan saat kita berjaga-jaga? Kita harus bisa mampu berjaga-jaga melawan keegoisan kita, adik-adik, kemalasan kita. Kemalasan kita mungkin saat ini kita masih kadang merasa, aku malas mengikuti sekolah minggu, aku masih malas untuk berdoa, aku masih malas untuk membantu orang tua. Dan terkadang kalau aku membantu orang tua, aku lebih suka marah-marahin orang tuaku aja deh. Nah, untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, terkadang kita masih diliputi dengan rasa-rasa perasaan seperti itu. Namun di masa momen Natal ini, di masa-masa menjelang Natal ini, kita diberikan pembelajaran oleh Tuhan agar kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Berjaga-jaga dalam melawan keegoisan kita, melawan kemalasan kita, dan kita harus mau untuk rajin berdoa. Di sini, di firman Tuhan, di nats kita pada hari ini, kita juga diingatkan adik-adik, kita harus senantiasa berdoa. Apa sih? Kenapa kita harus berdoa? Karena kalau kita berdoa, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan kita akan keluar dari segala masalah yang terjadi. Apa sih pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini? Di sini adik-adik, kita dapat belajar di dalam kita mampu untuk berjaga-jaga dan mau berdoa dengan tekun, maka Tuhan yang akan memampukan kita melewati setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menyiapkan diri untuk menyambut Natal atau menyambut kedatangan Tuhan, kita juga harus bisa lebih cermat lagi. Cermat dalam artian apa sih Kak Deta? Yaitu cermat yang dimaksud di sini adalah cermat dalam kita mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk, itu apa sih? Nah, ini adik-adik. Jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita mendapatkan pengajaran bahwa kita sebagai anak Tuhan harus hidup cermat. Cermat dalam artian kita harus bisa membedakan mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Untuk kita adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar yang dikasihi Tuhan, kiranya kita sebagai anak Tuhan dalam menikmati masa-masa Advent ini, kita mau untuk membantu orang tua kita dengan rajin. Kita tidak membantah orang tua kita, dan kita mau, dan kiranya kita juga dimampukan untuk dapat membedakan sikap mana yang baik dan sikap mana yang buruk untuk kita lakukan. Kiranya Tuhan yang membimbing kita agar kita menjadi anak Tuhan yang cermat di dalam mengambil setiap keputusan atau setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata,
Kak Dita juga akan pimpin di dalam doa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami Tuhan untuk kami agar tetap selalu berjaga-jaga akan setiap keadaan atau situasi yang kami hadapi. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami, mampukan kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar, agar kami memiliki sikap cermat kiranya cermat dalam mengambil setiap keputusan. Kiranya Tuhan mampukan setiap kami agar kami dapat bijak dalam mengambil setiap keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu pada hari ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, kiranya Kau berkati sekolah kami, berikan kami kelancaran Tuhan di dalam kami bersekolah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan roh ketakutan, ketekunan untuk dalam mengikuti pembelajaran. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Kau berkati siapa kerjaannya, kesehatannya. Kiranya Tuhan apapun yang sedang dipergumulkan oleh keluarga kami Tuhan, Kau sendiri yang membantu keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, kiranya Tuhan Kau sendiri yang memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan beserta pemerintahan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak siap kehidupan adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar pada hari ini, semuanya hanya di tangan kuat kuasa-Mu saja. Berkati siap kami Tuhan, agar kami dapat hidup lebih baik lagi dan lebih dapat memaknai siap momen Natal nanti dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar. Selamat menikmati hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sudah terkumpul nih, yuk kita hantarin dalam doa. Sekalian kita mau nutup persembahan kita dan sekolah minggu kita pada hari ini di dalam doa. Aku yang pimpin ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah memimpin kami pada sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami yang sedikit ini, kiranya Kau berkati agar bisa dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain, kiranya Kau berkati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Amin. Yeay, selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.